Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A dan 8B. Hari ini kita akan belajar matematika. Itu tentang baris aritmatika tingkat 2. Oke, sesuai janji ibu akan mengajarkan bagaimana cara mencari baris aritmatika tingkat 2. Oke, kita lanjutkan baris aritmatika tingkat 2. Misalnya nih, kemarin kan kita punya barisan 8, 14, 22, 32, dan seterusnya. Nah, itu ternyata apabila kita cari bedanya, di bawahnya ada 6, 8, 10. Terus kalau misalnya kita cari bedanya lagi, ternyata mereka memiliki beda yang sama, yaitu 2, 2, 2, 2, dan seterusnya adalah 2. Nah, tingkatannya ini ada 1, 2. Berarti ada 2 tingkat. Nah, dalam baris aritmatika tingkat 2, kita akan mengenal rumus UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Nah, di mana N ini seperti kemarin ya, urutan suku keberapa. A-nya ini kita bisa dapat dari suku pertama setiap tingkat. Nah, misalnya nih tingkat paling bawah. Paling bawah itu 2. Nah, 2 ini adalah rumus dari 2A. 6 ini adalah rumus dari 3A plus B, 8 ini adalah rumus dari A plus B plus C. Masih bingung ya? Oke, ibu akan jelaskan lagi apa hubungan dari 2A, 3A plus B, A plus B plus C dengan rumus di bawah ini. Oke, misalnya kita akan mencari rumus ke N-nya. Berarti kita harus cari dulu dong A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Bagaimana cara mencarinya? Kita harus mencari A dulu. Dilihat nih, tadi A itu cara mencarinya adalah 2A sama dengan 2. Kita lihat. Yang pertama, spidolnya udah tidak sanggup lagi. Oke. Yang pertama, itu kita gunakan 2A sama dengan 2. 2A itu dapat dari rumus di lantai paling bawah, yaitu tingkat paling dasar, yaitu 2A. Sedangkan 2 itu hasil dari suku pertama dari tingkat paling bawah atau lantai dasar. Ingat ya, di sini lantai dasar, basement, ini lantai 1, ini lantai 2. Jadi tingkatnya ada 2. Berarti 2A itu sama dengan 2. Nah, 2A sama dengan 2. Oke, kita cari A-nya berapa. Sama seperti kemarin, kalau misalnya ada bentuk seperti ini artinya 2 dikali berapa hasilnya 2. 2 dikali berapa ya hasilnya 2, atau bisa kalian tulis 2 per 2 sama dengan 1. Oke, kita udah dapat ya, berarti A sama dengan 1. Kita coba untuk mencari B-nya. Nah, ini lantai dasar kita udah dapat A sama dengan 1. Kita berangkat lagi, naik lagi ke lantai pertama. Kita naik lantai pertama, kita punya 3A plus B sama dengan 6. Berarti kita bisa cari B-nya. 3A plus B sama dengan 6. Oke. Tadi kita udah dapat ya di lantai dasar, yaitu A sama dengan 1. Berarti kita masukkan nih A-nya sama dengan 1. 3 dikali 1 tambah B sama dengan 6. Nah, 3 kali 1 berapa? 3 kali 1 adalah 3, ditambah B sama dengan 6. Nah, sama seperti aljabar sebelumnya, ini artinya adalah 3 ditambah angka berapa hasilnya 6. 3 ditambah angka berapa hasilnya 6. Bisa dong kalian pikirkan, atau enggak kalian bisa tulis B sama dengan 6 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah 3. Oke, di lantai 1 kita dapat B sama dengan 3. Paham ya sampai sini ya? Lantai dasar kita dapat A-nya. Naik ke lantai 1 kita dapat B-nya. Sekarang kita cari ke lantai 2. Di lantai 2 itu ada A tambah B tambah C sama dengan 8. Nah, A-nya tadi di lantai 1 kita udah dapat 1.
tambah B-nya A-nya di lantai dasar kita dapat nilainya 1 ya. B-nya di lantai 1 kita dapat 3. Dan sekarang kita di lantai 2 kita mencari C-nya. Sama nih, 1 tambah 3 berapa? 4 tambah C sama dengan 8. Sama seperti tadi, kita harus tebak nih berapa C-nya. C-nya itu adalah suatu angka yang ditambah 4 hasilnya 8. Berapa? Atau bisa kita tulis C sama dengan 8 dikurangi 4. Maka C-nya sama dengan 4. Sudah dapat A, sudah dapat B, sudah dapat C. Maka sekarang kita akan menyusun rumusnya. Kita kan tadi mau mencari UN. UN-nya berapa? Maka kita susun. UN sama dengan AN pangkat 2 tambah BN tambah C. A-nya kita dapat tadi 1 kali N kuadrat tambah B-nya kita dapat 3 kali N tambah C-nya kita dapat 4. Berarti 1 kali N kuadrat itu adalah N kuadrat tambah 3 kali N adalah 3N tambah 4. Maka rumus UN dari barisan yang tadi di awal Ibu bacakan itu adalah UN sama dengan N kuadrat tambah 3N plus 4. Gampang ya. Kalau mau mencari, kalau misalnya ada pertanyaan dari barisan tadi itu berapakah U ke 10-nya, berarti N-nya tinggal diganti ya. 10 kuadrat tambah 3 dikali 10 tambah 4. Maka U ke 10 adalah 100 tambah 30 tambah 4. Maka U ke 10-nya adalah 134. Gampang ya? Gampang. Nah, ini contoh yang pertama. Ibu coba kasih kalian contoh yang kedua ya, biar kalian lebih paham lagi. Sebentar Ibu cari. Oke, contoh yang kedua misalnya kita punya barisan 1, 4, 11, 22 dan seterusnya. Dari barisan ini kita harus cari tahu dulu dia apakah baris matematika, apakah dia barisan aritmatika, barisan geometri, barisan aritmatika tingkat 2 atau barisan aritmatika tingkat 3 dan seterusnya. Kita harus cari tahu dulu. Jadi kita harus cari tahu bedanya 1 ke 4 itu ada 4 kurang 1 3 ya. 4 ke 11 itu 7. 22 ke 11 itu 11 dan seterusnya. Oke. Nah, kelihatan kan beda yang pertama itu udah beda-beda 3, 7, 11. Oke, kita bisa menghilangkan kecurigaan kita bahwa ini adalah barisan aritmatika biasa. Berarti kita masih punya 2 kecurigaan, yaitu ini adalah barisan geometri atau barisan aritmatika tingkat 2 dan seterusnya. Kita coba lagi. 3 ke 7, 7 kurangi 3, 4. 7 ke 11 berarti 11 kurangi 7 adalah 4. Oke, sama ini kelihatan, berarti dia tidak mungkin barisan geometri. Dia adalah barisan aritmatika tingkat 2. Oke, kita sudah tahu ini adalah barisan aritmatika tingkat 2. Berarti kita gunakan cara yang tadi. Rumusnya adalah, Ibu tulis ulang ya. UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Ini harus kalian ingat. Nah, A-nya dari barisan yang sudah kita cari tingkatnya, kita tentukan, berarti 4 itu sama dengan 2A ya. 3 itu sama dengan 3A plus B. 1 itu sama dengan A plus B plus C. Sampai sini paham ya? Paham. Sekarang kita cari A-nya dulu, seperti tadi. 2A sama dengan 4. Nah, karena tadi U1 di lantai dasar itu kan 4. Sedangkan U1 lantai dasar rumusnya adalah 2A. Jadi 2A sama dengan 4 untuk lantai dasar. Jadi A sama dengan 4 per 2. Maka A sama dengan
2. Oke, kita dapat di lantai dasar A-nya adalah 2. Selanjutnya, naik ke lantai 1. Di lantai 1 kita punya rumus 3A plus B. Dan di lantai 1, U1-nya itu adalah 3. Nah, tadi A kita sudah dapat di lantai dasar adalah 2, maka kita masukkan A-nya adalah 2. Jadi 3 kali 2 tambah B sama dengan 3. 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 adalah 6 tambah B sama dengan 3. Maka B sama dengan, kita tebak, 6 tambah berapa hasilnya? 3. Ya. 6 tambah berapa hasilnya 3, atau B sama dengan 3 dikurangi 6. Jadi B sama dengan, oke, ini lebih minusnya lebih besar daripada positifnya, maka hasilnya adalah negatif. Atau enggak kalian bisa berpikir bahwa misalnya kalian punya uang 3 perak, habis itu kalian belanjanya 6 perak, berarti kalian masih harus hutang ya sama pedagangnya berapa? 3 perak. Jadi kalian punya uang 3.000, tapi ternyata jajan kalian 6.000, berarti kalian kurang 3.000. Oke, di lantai 1 kita punya B sama dengan min 3. Selanjutnya di lantai paling atas atau tingkat 2 kita punya A plus B plus C sama dengan 1. A-nya kita tadi masukkan lagi 2, tambah B-nya kita masukkan lagi min 3, tambah C-nya yang akan kita cari sama dengan 1. Oke, 2 nih, plus ketemu minus harus kita sederhanakan lagi. Gak boleh ada dua-duanya, berarti plus kali minus hasilnya adalah minus. 3 tambah C sama dengan 1. Sekarang 2 dikurangi 3 sama seperti tadi, kita punya uang 2.000 tapi belanja kita adalah 3.000, maka kita masih kurang 1.000 ditambah C sama dengan 1. Berapakah C? Kurang 1.000 ditambah berapa biar hasilnya 1.000? Berarti caranya adalah 1.000 ditambah 1.000 sama dengan 2. Oke. Paham ya? Kita sudah dapat A, B, dan C. Maka kita bisa susun nih UN-nya. Nah, seperti tadi nih, UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Oke, UN-nya, A-nya tadi kita dapat 2 kali N kuadrat tambah B-nya kita dapat min 3 kali N tambah C-nya kita dapat 2. Oke, berarti UN sama dengan 2N kuadrat. Ingat ini kita sederhanakan jadi min 3N tambah 2. Maka rumus UN-nya untuk barisan yang tadi adalah UN sama dengan 2N kuadrat min 3N plus 2. Oke, setelah 2 contoh ini, Ibu akan berikan kalian soal untuk barisan aritmatika tingkat 2 ya. Cukup 1 aja. Oke, Ibu punya barisan 1, 6, 15, 28 dan seterusnya. Cari tahu yang pertama, cari tahu apakah ini barisan aritmatika biasa atau barisan geometri ataukah barisan aritmatika tingkat 2. Pertanyaan selanjutnya itu adalah tentukan UN-nya berapa. Yang pertama. Yang kedua, tentukan U ke-20-nya berapa. Dah, cukup. Soal hari ini hanya ini saja. Kalian kerjakan sesuai dengan pembahasan yang tadi Ibu bahas. Contoh 1, contoh 2 sama ya. Atau kalau misalnya kalian beranggapan ini adalah barisan aritmatika biasa atau barisan geometri, kerjakan sesuai yang kalian pikirkan. Yang penting tentukan UN-nya berapa, U20-nya berapa. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.